Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tidak bosan dan tidak henti-hentinya kami mendoakan siapapun Anda yang menyaksikan video ini di channel ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan iman dan amal yang ada pada diri kita semua. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala ridho di sakaratul maut kita. Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah 100 hari tanpa terasa pertempuran badai Al-Aqsa antara Zionis Israel melawan para pejuang yang berada di Palestina, dan tidak sedikit korban sipil telah kehilangan nyawa mereka. Tidak kurang daripada 23.000 warga sipil meninggal dunia, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan kemudian Anda bisa bayangkan bagaimana satu harinya dalam keadaan mereka sangat jauh berbeda dengan satu harinya keadaan kita di sini. Setiap anak sudah terbiasa mendengar dentuman bom. Setiap anak sudah terbiasa mendengar suara tembakan. Dan keadaan yang demikian hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang begitu kuat, tidak tercampur dengan kesyirikan apapun. 100 hari bukan waktu yang sebentar. Tetapi bagaimana penduduk Gaza telah mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa dalam waktu tersebut. Para pejuang di sana mereka masih mati-matian melawan penjajah Zionis Israel. Hanya segelintir bantuan dari mereka, pasukan-pasukan yang memiliki hati, yang mau tergerak dan mau bergerak untuk langsung terjun membantu mereka. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini saya ingin memperlihatkan beberapa cuplikan video yang berisikan pesan-pesan dari anak-anak yang berada di Gaza, Palestina. Terutama bertepatan dengan 100 harinya pertempuran badai Al-Aqsa. Dan ini video yang pertama. بعد حوالي 100 يوم من الحصار والخوف والدمار على غزة كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. تتخيلوا من كتر الحصار والخوف اللي مر على الرسول صلى الله عليه وسلم واللي آمنوا معاه قعدوا يقولوا متى نصر الله، متى نصرك يا الله اللي وعدتنا فيه. فبيجي الرد اللي بتطمئن له القلوب ألا إن نصر الله قريب. وهذا اللي إحنا متيقنين فيه إنه إن شاء الله ربنا حينصرنا ومش حيسيبنا بإذن الله. والسلام عليكم. Masya Allah, tabarakallah. Satu kalimat yang cukup membuat saya merinding ketika anak tersebut mengucapkan, kalam Allah adalah yang menghibur kami. Kalian dengarkan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kita semua yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Berapa banyak hadis Rasulullah SAW yang kita dengar? Tentang fadilah, keuntungan, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Pertanyaannya, sebahagia apa kita mendengar janji Allah subhanahu wa ta'ala? Dan sebetulnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sangat nyata terhadap mereka. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu nyata terhadap mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati mereka, memberikan pertolongan kepada hati yang selamat bagi mereka, sehingga mereka yakin atas janji Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan keadaan hati kita? Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan yang sama sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan iman dan amal terhadap rakyat di Gaza, Palestina. Nah, teman-teman, di dalam video ini sangat mengandung banyak hikmah, dan saya harapkan siapapun Anda yang menyaksikan channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki iman dan amal kita. Maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan diri kita dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Hargai ulama, hargai majelis para ulama, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.